Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang siklus Otto. Ya. Siklus Otto pada umumnya digunakan pada motor bakar bensin. Siklus Otto, diagram PVTS-nya seperti ini. Ini saya jelaskan. Pertama, ini silinder yang dilengkapi dengan sebuah piston. Ya. Pada awalnya, pada posisi awalnya adalah pada titik volume 1 ya. Nah, gas yang ada di dalam silinder ini akan ditekan atau dimanfaatkan atau dikompresikan secara adiabatis. Maksudnya adiabatis apa? Panas ini tidak akan dikeluarkan ke luar sistem atau keluar silinder, atau tidak ada pendinginan dari luar. Nah, sehingga tekanannya yang semula P1 akan naik menjadi P2. Ini di posisi V2, ini P1 ya. Pada posisi V2 atau sering disebut dengan TMA, titik mati atas, kalau pada posisi V1 adalah pada posisi titik mati bawah. Waktu dia di atas atau TMA, terjadi pembakaran di dalam ruang bakar ini. Artinya terjadi panas masuk. Sehingga terjadi panas masuk, maka tekanan di dalam ruang pembakaran ini akan naik menjadi P3. Artinya seperti tadi, kalau kita lihat dari diagram TS-nya, 1 ke 2 terjadi kompresi, tekanannya akan naik, begitu pula dengan temperaturnya akan naik. Sedangkan tidak terjadi pemasukan atau pengeluaran kalor, S-nya atau entropinya atau kandungan panas persatuan massa persatuan suhu itu akan tetap atau konstan, tidak ada perubahan. Nah, sehingga setelah pada posisi P3 ini, si torak akan diekspansikan menuju V4 atau pada TMB atau pada posisi semula, di mana V4 sama dengan V1. Misal V3 ini sama dengan juga V4. Jadi V2 sama dengan V3, V1 sama dengan V4. Nah, setelah sampai 4 ya, karena dikompresikan tekanannya akan turun ya, V4. Nah, tekanan turun, dan langkah selanjutnya dari titik 4 ke 1 adalah proses pembuangan gas di dalam atau panas di dalam siklus kita buang bersamaan dengan pembuangan gas pembakaran ya. Begitu selanjutnya kembali lagi berputar sehingga dinamakan siklus ya. Ini yang menentukan siklus ini adalah Otto, sehingga sering disebut dengan siklus Otto. Sekarang kita hitung efisiensi siklus Otto ya. Jadi ini orang termodinamika itu sudah bisa menghitung efisiensi siklus hanya melihat sistem panasnya atau besaran panasnya tanpa menghitung yang lain-lain ya. Sehingga inilah yang dasar digunakan untuk perencanaan motor bakar. Jadi kita menganalisa efisiensi termis siklus Otto. Efisiensi termis
disimbolkan dengan mu pH. Ya, semua efisiensi adalah rumusnya sama ya. Jadi kerja neto dibagi dengan panas masuk ya. Kerja neto ya, jadi adalah panas yang dimasukkan dikurangi dengan panas yang dikeluarkan dibagi dengan panas yang dimasukkan ya. Pasti efisiensi itu pasti harganya di bawah 1 nilainya, karena kalau efisiensinya 1 atau 100% ya, pasti kikanya 0. Tapi tidak ada mesin-mesin yang sempurna seperti itu. Buktinya semahal apapun, secanggih apapun mesin-mesin yang diproduksi, pasti knalpotnya masih panas. Knalpotnya masih panas, itu bertanda ada panas yang dibuang atau enggak dimanfaatkan. Kalau nggak percaya ya, mobil secanggih apapun Anda pegang knalpotnya pasti masih panas. Kalau kuat, kalau nggak kuat nggak usah dipegang. Kalau yakin ya nggak usah dipegang. Itu tandanya masih ada panas yang dibuang. Nah, ini rumus ini masih juga bisa kita sederhanakan jadi Qm/m 1 ya, Qk atau panas yang dikeluarkan dibagi dengan panas masuk. Sekarang berapa besarnya panas yang dikeluarkan, berapa besarnya panas yang dimasukkan ya. Coba kita analisa. Karena panas yang masuk adalah proses 23, panas yang dikeluarkan proses 41, kita hanya analisa 2 proses saja itu ya. Nah, proses 23 adalah proses pemasukan kalor secara isokoris ya. Proses pemasukan kalor secara isokoris. Atau kita analisa dari yang lain saja. Karena ya, proses 23 pemasukan kalor secara isokoris ya. Persamaannya adalah Qm sama dengan Cv ya, panas jenis pada volume tetap ya, dikalikan dengan ya delta T-nya. Delta T-nya adalah T3 dikurangi T2 ya. Jadi T3 dikurangi dengan T2. Terus untuk proses 41 adalah pengeluaran kalor secara isokoris juga atau Qk. Kalau secara isokoris kita pakai Cv, yaitu panas jenis pada volume yang konstan. Nah, 41. Kalau delta T-nya adalah selisih antara T4 dan T1. Berarti T4 dikurangi dengan T1. Nah, ini kita
kita masukkan ke persamaan sini. Ya, kita masukkan ke persamaan ini sehingga sama dengan hasilnya 1 dikurangi CV Q-nya adalah T4 min T1. Qm-nya adalah CV dikalikan T3 min T2. Karena ini sama-sama CV bisa kita hapus sehingga efisiensi termisnya bisa tulis 1 dikurangi T4 min T1 dibagi dengan T3 min T2 ya. Jadi efisiensi termisnya bisa ditulis demikian. Selanjutnya kita bahas proses 1, 2 dan 3, 4. Proses 1, 2 adalah kompresi secara adiabatis. Proses 3, 4 ekspansi secara adiabatis juga. Ya, ini saya hapus. Ya, mudah. Anda ingat kalau proses adiabatis rumusnya adalah PV pangkat K sama dengan konstan. Ya. Juga TV ya, TV pangkat K-1 sama dengan konstan. Ya. Rumus atau persamaan adiabatis. Nah, proses 1, 2 adalah kompresi secara adiabatis ya. Maka persamaannya gini, titik 1 sama dengan di titik 2, yaitu T2 kali V2 pangkat K-1 ya, sama dengan T1 kali V1 pangkat K-1, sehingga P2 sama dengan T1, ini pindah ke ruas ini, P1 per V2 pangkat K-1 karena pangkatnya sama. Nah, di dalam siklus Otto itu dikenal namanya perbandingan kompresi ya. Di mana V1 per V2 itu sama dengan epsilon atau perbandingan kompresi ya. Nah, maka persamaan ini bisa ditulis ya, T2 sama dengan T1, V1 per V2 adalah perbandingan kompresi ya, pangkatkan K-1 ya. Tuh. Ini saya gosok dulu, nanti kita tulis lagi. Sedangkan proses 4/1 adalah ekspansi secara adiabatis ya. Prosesnya secara adiabatis. Maaf, 3/4 ya, 3/4. Jadi dari titik 3 setelah pembakaran terjadi kenaikan tekanan akan diekspansikan secara adiabatis sebagai langkah kerja. Nah, persamaan juga seperti tadi menggunakan persamaan TV pangkat K-1 sama dengan konstan. Jadi titik 3 sama dengan titik 4. T3 kali V3 pangkat K-1 sama dengan T4
kali V4 pangkat K min 1, sehingga T3 sama dengan T4 ya, ini pindah ruas, V4 per V3 pangkat K min 1. Nah, jadi V4 itu sama dengan V1, V3 sama dengan V2 ya. Jadi V4 sama dengan V1, V3 sama dengan V2. Jadi V4 per V1 sama dengan V1 per V2, yang namanya adalah perbandingan kompresi. Jadi persamaan ini T3 bisa tulis T4 dikalikan epsilon atau perbandingan kompresi dipangkat K min 1. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan ini, efisiensi termis siklus Otto ya. Tadi persamaannya adalah satu dikurangi dengan T4 min T1 dibagi dengan T3 min T2. T4 min T1 dibagi dengan T3 min T2. T4 min T1 dikurangi atau dibagi dengan T3 min T2. Sehingga kalau kita masukkan ini T2 nya sekian, T3 nya sekian, nah, kita masukkan 1 dikurangi dengan T4 min T1 dikurangi atau dibagi T3 nya T4 kali epsilon pangkat K min 1 dikurangi dengan T2 nya adalah T1 epsilon pangkat K min 1. Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi epsilonnya kita keluarkan, epsilon pangkat K min 1 dikalikan dengan T4 min T1, ini tinggal T4 min T1. Ini bisa kita coret ya, sehingga hasilnya 1 dikurangi seper epsilon pangkat K min 1, atau 1 seper perbandingan kompresi pangkat min K min 1 ya. Jadi efisiensi siklus daripada Otto atau efisiensi termis siklus Otto dapat dirumuskan seperti ini. Efisiensi termis sama dengan 1 dikurangi 1 per perbandingan kompresi dipangkatkan K min 1. K itu apa? K adalah konstanta adiabatis ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang efisiensi siklus Otto. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pembahasan selanjutnya tentang efisiensi termis siklus diesel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.